Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Ini benar-benar seri dari vlog spesial karena saya mencoba untuk menjawab ya kekepoan kita semua dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua di postingan sebelumnya mengenai bagaimana Veda Ega Pratama pembalap Indonesia harus bisa dibilang tidak memperoleh poin ya pada balapan atau race Moto3 di Circuit of the America kota Austin, Texas tahun 2026 di mana dia harus crash di saat dia mencoba untuk mengejar posisi depan. Waktu itu sedang di posisi 5 dia di crash di tikungan dan crashnya itu berjenis kayak model high side kayak gitu. Dan pertanyaan teman-teman sekalian itu banyak yang banget kepo tentang kenapa bisa crash kayak gitu. Luar biasa sih saya bilang. Ini pertanyaan ini crash. Waktu itu saya masih belum bisa memberikan ini ya jawaban. Kenapa? Karena saya mencoba untuk apa namanya mengumpulkan data sehingga jawaban saya nggak sekedar asal bunyi gitu lah, nggak sekedar asbun. Saya mencoba untuk menghadirkan beberapa data-data yang bisa saya peroleh ya dari mana aja, dari tim termasuk juga dan dari Pirelli mengenai penggunaan bannya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba untuk membahasnya. Jadi kayak gini teman-teman sekalian. Jika kalau kita ngomongin Veda Ega Pratama di balapan di Amerika ya, di balapan di Amerika, secara umum race weekendnya itu bisa dibilang hampir sama ya pendekatannya bila dibandingkan dengan dua seri balapan sebelumnya yang dilakukan Laveda, baik itu di Thailand dan juga baik itu di Brazil ya, di sirkuit Chang Buriram ataupun di sirkuit Goiânia di Brazil. Itu Veda Ega Pratama itu melakukan balapan menggunakan kombinasi ban yang paling soft yang diberikan oleh Pirelli teman-teman sekalian dalam race weekend tiga pertama di Thailand, di Brazil dan di Amerika Serikat. Pirelli itu hanya menyediakan dua jenis opsi ban slick ya untuk balapan di kondisi yang kering ya, dry, yaitu SC2 dan juga SC1. Nah, kalau teman-teman sekalian paham atau memang udah biasa kita ngobrolin di Superbike, itu memang Pirelli itu memiliki kode-kode seperti itu, SC1, SC0, SC2, SCX gitu, macam-macam kayak gitu. Dan biasanya yang paling soft itu namanya SC0 kayak gitu, dan bahkan SCX itu super duper soft banget. Cuman di Moto3 dan juga di Moto3 ya, terutama di khususnya di Amerika, itu Pirelli hanya menghadirkan dua, yaitu SC1 dan juga SC2. Dimana akhirnya SC1 itu merupakan opsi paling soft, sementara SC2 opsi hard gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu di balapan Thailand dan di balapan Brazil, Veda Ega Pratama itu menggunakan kombinasi SC1 depan, SC1 belakang. Nah, bagaimana ketika balapan di Amerika? Nah, ini dia teman-teman sekalian datanya. Ini data bukan saya ngarang sendiri, ini data dari Pirelli langsung dikirim pakai WhatsApp, pakai WhatsApp, berita WhatsApp bahwa ini Veda Ega Pratama yang start dari posisi 4, dia menggunakan SC1 depan dan SC1 belakang teman-teman sekalian. Sama seperti apa yang dilakukan oleh O'Gorman yang juga menggunakan Honda SC1, cuman mayoritas pembalap lain terutama yang menggunakan KTM kayak misalkan Alvaro Carpe yang start dari posisi pole position, dia kebanyakan dia pakai SC2, SC1. SC2-nya adalah ban hardnya di bagian depan dan sementara di bagian belakang SC1. Memang secara umum Pirelli sebelum balapan itu memberikan suggestion ya kepada semua pembalap dan tim bahwa sepertinya yang dipakai untuk ban belakang itu SC1. Sementara mereka tidak memberikan suggestion untuk ban depan. Ban depan diberikan keleluasaan kepada pembalap dan tim. Preferensinya seperti apa terserah mereka, dan Veda Ega Pratama ini menggunakan ban SC1. Nah, sementara kayak misalkan pembalap Honda lainnya kayak Adrian Fernandez di tim Leopard Racing dia menggunakan SC2 depan gitu ya misalnya, atau Maximo Kilas ya, anak didiknya Marc Marquez, dia menggunakan SC2 di depan dan SC1 di belakang. Terus sampai ke belakang itu ada Hakim Danis. Hakim Danis di posisi 25 yang akhirnya dia finish point gitu ya di balapan ini, dia menggunakan sama seperti Veda Ega Pratama, yaitu SC1 dan SC1. Di video apa namanya interview saya dengan Veda itu teman-teman sekalian juga udah lihat bahwa Veda dan juga tim memilih SC1 itu dikarenakan memang
kombinasi ini adalah kombinasi yang paling sering mereka lakukan riset dan paling banyak datanya, kayak gitu. Dan akhirnya di balapan Amerika pun Veda menggunakan SC1. Cuma permasalahannya adalah saya melihat bahwa di lap-lap awal ya setelah start, apa yang Veda alami itu sama seperti kayak yang dialami di Brazil, yang dialami di Amerika, yaitu dia tercecer teman-teman sekalian ya. Kayak misalkan di Brazil sendiri, setelah lap pertama dia start dari posisi 4, di lap 1, lap 2 itu tercecer Veda ya, sehingga akhirnya di lap ke-14 sendiri dia berada di posisi 10 waktu itu ya, di 14 sebelum red flag. Sementara di balapan di Amerika, di Circuit of the America itu Veda Ega Pratama itu sempat tercecer sampai posisi 8. Pertanyaannya kenapa nih ya? Veda agak kesulitan terlihat sepertinya pada saat start sehingga dia harus tercecer ke belakang. Ini perkiraan saya ya, perkiraan saya, dan ini bisa jadi salah juga ya. Salah satunya adalah dia belum bisa menguasai yang namanya kombinasi ban SC2 SC1. SC1 di bagian depan itu sangat berfungsi banget teman-teman sekalian, efek banget pada saat melakukan hard braking. Nah, hard braking di tikungan 1 di Circuit of the America itu super duper hard braking banget. Kenapa? Karena tikungan 1 yang marah ke kiri itu benar-benar patah dan butuh kestabilan pada saat melakukan braking. Nah, ban SC1 ini kan soft banget gitu ya. Perkiraan saya adalah ini bannya terlalu soft sehingga istilahnya gini loh, kalau ban Pirelli ini kan berbeda dengan ban Dunlop ya. Ban Pirelli ini jauh lebih soft dan jauh lebih secara umum komponnya dan juga karkas itu lebih banyak pergerakan. Jadi perkiraan saya mungkin ya bagian depan ini lebih nervous gitu pada saat melakukan hard braking, nervous dalam tanda kutip, sehingga ini menghasilkan Veda harus kehilangan waktu atau timing pada saat mendekati tikungan 1 sehingga dilewatin banyak pembalap-pembalap lainnya. Nah, itu adalah teman-teman sekalian yang analisa saya kenapa Veda Ega Pratama agak sedikit tercecer di balapan Brazil dan balapan Amerika setelah start. Nah, ini baru startnya doang. Kita mau bicara setelah itu mengenai masalah crashnya nih teman-teman sekalian. Banyak teman-teman sekalian yang nanyain ke saya kenapa bisa crash kayak gitu. Nah, secara umum kalau kita lihat ya, crashnya yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama itu termasuk jenis crashnya yang high side ya, high side. Nah, high side itu umumnya itu berasal dari roda belakang teman-teman sekalian. Roda belakang dan roda depan yang tidak sinkron dalam hal grip kayak gitu dan menyebabkan motornya terpelanting. Ada sekitar 5 penyebab dari high side yang secara umum hadir di motor sport atau bahkan motor prototype atau motor Grand Prix. Yang pertama adalah agresivitas pada saat pengendalian throttle gas kayak gitu. Udah biasanya seperti itu. Pada saat keluar dari tikungan, motor masih miring tapi udah digas sehingga ban belakang itu memperoleh grip yang berbeda dengan ban depan dan ini menyebabkan terpelanting. Itu satu. Dan yang kedua adalah kayak misalkan ada error di elektronik. Seperti kita ketahui kayak misalkan dulu kejadian antara Dani Pedrosa dan juga Marc Marquez ketika Marc Marquez sedikit menyentuh ban belakang dari Pak Dani Pedrosa dan kena sensor yang ada hubungannya ke traction control. Sehingga traction control dari motor RC213V-nya Dani Pedrosa itu error dan menyebabkan Dani Pedrosa terpelanting dan terjadi high side. Nah, terus habis itu ada apa lagi? Kondisi temperatur yang terlalu panas atau terlalu dingin dalam tanda kutip ya, rendah temperaturnya. Kalau rendah itu artinya gripnya belum dapat ban belakang, atau misalkan terlalu tinggi juga membuat ban menjadi seperti kayak lebih lembek dan ini menyebabkan juga perbedaan traksi antara ban depan dan ban belakang gitu loh teman-teman sekalian. Dan yang keempat ya yang saya bisa ini adalah sepertinya kayak misalkan kondisi lintasan atau kondisi dari track yang misalkan kotor ya, kayak misalkan kita balapan di mungkin di sesi-sesi awal di sirkuit Termas de Rio Hondo yang terkenal kotor ya, dalam tanda kutip kotor itu artinya tidak green atau tidak memiliki grip, maka grip depan dan belakang itu terjadi perbedaan dan ini menyebabkan high side. Lalu ada juga kayak misalkan setup dari suspensi belakang. Reboundnya terlalu cepat sehingga pada saat kena bumpy dia berbalik arahnya itu terlalu cepat dan ini menyebabkan high side. Nah, itu ada 5 kayak gitulah teman-teman sekalian dari 5 umumnya penyebab dari high side sepeda motor. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi di Veda Ega Pratama nih sekarang mengenai dia crash gitu loh teman-teman sekalian. Nah, saya nggak mau berspekulasi karena Veda Ega Pratama sendirilah yang bilang setelah balapan bahwa dia melakukan kesalahan. Kesalahannya seperti apa? Veda Ega Pratama bilang ya,
Nih saya coba bacain ya, teman-teman sekalian ya. Saya melakukan kesalahan. Saya sedikit melebar pada saat tikungan itu dan kemudian membuka gas terlalu agresif saat masih menikung sehingga saya kehilangan kendali motor ini. Nah, ini adalah bagian dari pembelajaran dan pengalaman. Nah, jadi itu teman-teman kalian ya, jelas bahwa penyebab dari crashnya yang high side-nya dari Vega Pratama di balapan seri Moto3 di Amerika Serikat itu lebih karena agresivitas ya dari pengendalian throttle yang bisa dibilang salah dari Vega Pratama. Dia terlalu cepat membuka throttle gas sehingga grip ban belakangnya itu nggak dapat, masih masih kepuntir kayak gitu, masih spin dan terjadi high side kayak gitu teman-teman sekalian. Ditambah lagi dia sedikit melebar, itu yang dikatakan oleh Veda Ega Pratama. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan nggak kepo lagi, bisa tidur pules sekarang, bisa tahu kira-kira kenapa Veda Ega Pratama bisa crash. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.